Aku tidak pernah puas terhadap apa yang aku miliki. Punya satu maupun dua, punya setengah maupun seutuhnya. Aku ingin memiliki segalanya karena ketamakan manusia. Akhirnya jatuh ke dalam dosa dan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena berita hoaks dan janji-janji semua sifat tamak tersebut juga banyak dimiliki manusia hingga saat ini. Benci, benci, benci. Aku benci sekarang ini. Aku benci melihat dia, aku benci melihat mereka, dan aku benci melihat kamu. Begitulah sifat manusia yang sering muncul. Sedikit-sedikit benci. Melihat temannya ganteng, benci. Melihat temannya pintar, benci. Bahkan melihat temannya disukai orang lain, benci. Tetapi aku senang. Ini membuktikan bahwa aku adalah sifat yang paling banyak disukai oleh manusia. Hahaha. Diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati manusia. Kamu salah. Enak aja kamu bilang dirimu paling hebat. Akulah sifat yang paling banyak diminati oleh manusia. Kau hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa saja. Tetapi, kalau sifat pemarah seperti aku ini, mulai dari anak kecil pun sudah ada. Kalau seorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa. Maunya marah terus. Lihat saja, sudah ada orang tua yang tega menganiaya anak-anaknya kalau dia marah. Benar kan? Itu artinya akulah yang dapat mematahkan hubungan orang lain yang paling banyak di hati manusia. Dasar. La 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 la. Hah, indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal ini begitu indah. Lampunya kerlap-kerlip, hiasannya yang cantik, dan bunga-bunga yang berkembang. Aku juga menghirup udara segar sebebas-bebasnya, tanpa bayar alias gratis. Aku adalah si sukacita. Dunia akan terasa selalu indah andai setiap orang mampu selalu bersukacita. Tetapi, sayangnya orang banyak lupa untuk bersukacita karena keadaan. Ada yang bilang terlalu sibuk, sembako mahal, sehingga orang malas bersukacita. Jangankan bersukacita, tersenyum saja malas, cemberut saja terus. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk berkat Tuhan, pasti setiap orang akan lebih mudah untuk bersukacita. Kau benar, sukacita. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka setiap orang itu akan merasakan betapa Tuhan memberkati hidupnya dan memberikan ia rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah rezekinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat ataupun yang lebih hina. Semuanya sama. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka mereka akan selalu bersukacita dan rendah hati. Alah, gak usah muluk-muluk lah, karena di dunia ini jarang-jarang itu. Dan kalaupun ada, itu pun gak seberapa dan berpura-pura seperti aku. Aku pun bisa diperpanjang. Munafik, muka nabi, pikiran licik. Mungkinkah dengan muka cantik, punya uang banyak, kerjaan bagus, dan mempunyai baju cantik yang pantas dipamerkan, sama seperti aku? Tapi, siapa tahu hatiku ini. Jadi yang ada di dunia itu malah pura-pura baik yang bisa dipuji dan disanjung. Jadi tim munafik yang banyak diminati orang. Ya, kau benar munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik, apalagi untuk membela dirinya. Tetapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-pura dan kemunafikan itu kan berawal dari aku si pembohong. Orang tua aja mau berbohong, apalagi anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi orang tuanya. Pokoknya berbohong lebih banyak disukai. Malahan lagu sekolah minggu juga ada berbunyi begini: bohong, 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 bohong itu dosa. Tetapi kenyataannya tetap saja mereka bohong. Akulah yang banyak diminati orang. Tidak juga kok. Lihatlah, masih banyak orang yang memiliki sifat sabar seperti aku.
Misalnya orang tua, mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya, apalagi sejak kecil, supaya tidak berlaku seperti kalian itu, berbohong, pemarah, munafik. Malah orang tua banyak yang tidak tidur hanya karena menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu. Mereka tetap sabar biarpun anak didiknya nakal. Jadi jangan bohong kau pembohong. Masih ada kok yang sabar. Apa kau bilang? Dasar kau sabar. Berapa banyak orangkah yang sabar sekarang ini? Bisa dihitung dengan jari tangan. Sesabar-sabarnya mereka pasti akan memaki juga di dalam hatinya. Apa benar masih ada orang tua dan guru-guru yang tidak mau memaki lagi? Jangan takabur kau. Anak kecil sekarang aja buktinya gampang sekali diajari memaki. Jadi akulah seharusnya dimahkotai. Wehehe. Apa mahkota? Apa tidak salah itu? Kau harus lihat dulu lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain bahagia, malahan senang melihat temannya susah. Itu karena iri hati. Tahu? Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tetapi begitulah, namanya juga iri hati. Stop. Kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus akui diriku si pendendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan, tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malahan ada kalimat seperti ini. Ya, memang kami sudah saling bermaafan, tetapi bagaimana ya? Aku belum sepenuhnya berbicara dengan dia. Nah, itu kan sama saja dengan dendam. Jadi, sifat seperti aku juga banyak di dunia. Yang benar aja kamu. Kamu sudah yakin kalau kamu paling hebat. Lihatlah aku, si sombong. Semua orang memiliki sifat seperti aku. Jika manusia memiliki barang-barang mewah dan memiliki banyak makanan dan perhiasan, pasti mereka akan sombong. Jadilah aku yang paling banyak diminati semua orang. Ops, stop kau. Jangan merasa paling benar kamu. Di dunia ini masih banyak orang yang egois. Masih banyak manusia yang ingin dituruti kemauannya, tetapi tidak mau menuruti kemauan orang lain. Jadi, akulah sifat yang banyak diminati oleh manusia. Jangan merasa paling benar kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati banyak manusia. Akulah sifat yang paling banyak diminati, yaitu si pelit. Kamu hanya dimiliki oleh anak-anak saja. Tetapi sifatku ini mulai dari anak kecil sampai orang tua pun sudah ada. Jadi akulah yang paling banyak diminati oleh manusia. Tidak juga kok. Masih banyak orang yang di luar sana yang pemaaf. Sekalipun orang melakukan kesalahan, pasti mereka memaafkan kesalahannya. Orang tua saja memaafkan apabila anak-anaknya melawan perkataannya. Jadi, sifat pemaaflah yang banyak diminati oleh manusia. Kamu benar, sobat. Kalau saja setiap manusia mudah memaafkan dan mudah bergaul, pasti orang di sekitarnya akan nyaman berteman kepadanya. Dan dia tidak akan memiliki banyak musuh. Kalau saja setiap orang semua sadar, maka mereka pasti akan ramah dan pemaaf. Tidak ada yang perlu aku pamerkan, kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihat saja, sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih, padahal ajaran utamanya adalah kasih. Tapi lihatlah, mereka malu bertindak kasih, takut diajak orang. Pokoknya gimana lah, biar dia dibilang alim dan biar dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini, seandainya kasih lebih banyak, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permusuhan, penganiayaan, dan tidak ada lagi kekerasan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia. Tetapi mengapa, hai manusia, semuanya menjadi kacau? Hai sobatku, kau tidak gagal, kau berhasil. Kalaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol atau menunjukkan ke arah sifat benci, dendam, dan lain-lain, tapi percayalah, sudah banyak manusia kini, sudah banyak mulai mengasihi. Lihat saja gereja-gereja semakin berkembang,
para penatua semakin banyak, acara ibadah sudah semakin banyak, kunjung-kunjungan sosial juga sudah semakin digalakkan. Manusia sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling menerima. Dan memang benar, seperti yang dikatakan Yesus, bahwa banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Aku sangat setuju. Bukankah setiap orang akan menuai apa yang ditaburnya? Berbahagialah mereka yang menderita hari ini, difitnah bahkan dihina. Tapi kalau kamu rendah hati, pada akhirnya akan menerima kebahagiaan. Untuk itu tetaplah rendah hati dalam hidupmu. Betul, semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang dan Tuhan akan memberikan mahkota bagi setiap orang yang pantas menerimanya. Kalian semua, apakah kalian senang melihat dunia ini kacau balau? Kelak kalian akan menerimanya. Kalian akan masuk api neraka. Apakah ini yang kalian mau? Untuk itu, tetaplah sabar menghadapi dunia yang jahat ini. Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah kembali kepada Yesus. Percayalah bahwa pengampunan Tuhan pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya karena Dia yang telah lahir di kandang domba, disalibkan dan mati dan telah bangkit dan naik ke surga, selalu menantikan anak-anaknya kembali. Tanggalkanlah sifat burukmu, jadi mulailah hidup kudus. Hore, hore, dunia akan tetap indah dan sempurna karena kedamaian diam di antara kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.